Shalom Pak Heri, saya Mikaela Keiko. Hari ini saya akan menjelaskan tentang renungan yang saya kerjakan yang bertema renungan peran remaja Kristen dalam kemajuan iptek. Manusia adalah puncak dari ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, itu terdapat di Kejadian 1. Dan karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia disebut sebagai ciptaan Allah yang mulia. Manusia diberikan napas kehidupan, serta dianugerahi akal budi, pikiran, dan perasaan. Lewat akal budi inilah, manusia itu mengembangkan pengetahuan mereka sehingga terciptalah teknologi. Dan pada perkembangannya, teknologi yang merupakan hasil dari akal budi manusia sudah demikian menjadi modern, sesuai dengan perkembangan zaman dan peradabannya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, akal budi manusia ini juga telah dikuasai oleh dosa. Dan ketika manusia yang berdosa ini melalui akal budinya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ilmu pengetahuan dan teknologi manusia ini tersebut kecenderungan digunakan untuk melawan Allah. Seperti contohnya yang dilakukan oleh masyarakat Babel, kita bisa membacanya di Kejadian 11 ayat 1-9. Ketika Allah mengacau balaukan pembangunan Menara Babel, yang ditentang Allah bukanlah pendirian kota dan Menara Babelnya, tetapi kesombongan mereka dengan pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya, serta motivasi mereka yang ingin mencari nama dan ingin menyamai Allah dari Kejadian 11 ayat 4. Kan tetapi manusia juga harus tunduk dan taat kepada Allah. Akal budi yang berkembang dalam dirinya juga ditundukkan di bawah kedaulatan Allah. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi ini berasal dari akal budi manusia. Yang takut akan Allah akan digunakan tujuan yang diinginkan Tuhan, seperti untuk mengabdi dan memuliakan Allah serta memberikan kebaikan, manfaat, dan kemudahan bagi umat manusia. Contoh dalam Alkitab ini juga tentang manusia yang menggunakan akal budi, pengetahuan, dan teknologinya untuk kemuliaan Allah dan kebaikan bagi sesama adalah Nuh. Allah memerintahkan Nuh membuat bahtera untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari kebinasaan akibat air bah ini, akibat kebobrokan moral dunia pada waktu itu. Dimensi ruang dalam bahtera, bahan yang digunakan telah ditentukan oleh Allah. Dan Nuh juga dengan akal budinya dan pengetahuannya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah tersebut dengan baik, yaitu dengan membuat bahtera seperti yang Allah kehendaki untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Terdapat di Kejadian 6 ayat 14-22. Dalam renungan ini juga bisa disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan hasil dari akal budi manusia telah dimulai sejak awal sejarah manusia. Manusia memiliki cipta karena dia diciptakan sebagai gambar Allah dan sebagai pribadi yang berakal budi. Jadi bagaimana seharusnya orang percaya menyikapi hal ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah demikian maju pada saat ini? Yang pertama, Allah adalah sumber pengetahuan. Terdapat di Amsal 1 ayat 7. Yang dimaksudkan dalam ayat ini bahwa pengetahuan itu berasal atau bersumber dari Tuhan, dan sikap diri yang takut akan Tuhan akan menghasilkan pengetahuan yang benar serta dapat menggunakan pengetahuan tersebut dengan bijak untuk mengabdi kepada Tuhan dan kebaikan bagi sesama. Yang kedua, orang Kristen harus dapat menguasai teknologi dan bukan dikuasai oleh teknologi. Terdapat di 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi di dalam
Maksud dari ini adalah Rasul Paulus ini menjelaskan bahwa apa yang tidak melawan hukum-hukum Tuhan adalah sesuatu yang diizinkan. Dan apa yang melawan hukum Tuhan artinya adalah jatuh kembali ke perbudakan yang lama, yaitu perbudakan dosa. Yang ketiga, teknologi harus digunakan untuk memenuhi hukum Tuhan, terdapat di Matius 22 ayat 37. Dan isi dari ayat tersebut adalah jawab Yesus kepadanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Salah satu tujuan Allah menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan Allah yang lainnya adalah agar manusia dapat bersekutu dengan Allah dan memuliakan namanya. Untuk dapat bersekutu dengan Allah dan memuliakan namanya, maka manusia ini harus mengasihi Allah. Demikianlah salah satu hukum yang terutama diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika akal budi yang diberikan Allah kepada manusia menghasilkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, maka setiap hasil dari akal budi manusia harus digunakan untuk mengasihi Tuhan. Jadi apapun hasil-hasil dari teknologi manusia pada masa kini harus digunakan untuk mengasihi Tuhan dengan cara memberikan dampak kebaikan dan kesejahteraan sesama manusia. Akan tetapi, ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki dua sisi. Yang pertama ada sisi negatif dan kedua sisi positif. Baiknya, kita sebagai orang percaya harus bisa menggunakan teknologi dan produk-produk teknologi tersebut untuk hal-hal positif, dan tujuannya adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi serta isinya. Sekian renungan singkat saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih, Pak.